senang sekali saya Jenny Tan kembali ke hadapan Anda. Tentunya lewat trendsetter program infotainment yang paling hangat, orisinil dan terpercaya, Hotshot. Bukan Hotshot jika tanpa berita terhangat. Untuk itu jangan kemana-mana, simak terus Hotshot sebab Hotshot selalu menguak sisi lain di balik berita dan fenomena. Saya tidak terima atas keputusan ini karena menurut saya ini sangat tidak adil dan sangat berpihak. 1 kali 24 jam pasca mendulang vonis 20 tahun penjara bagi Jessica Wongso, kasus kopi maut bersianida menyisakan babak baru bertabur blunder panas. Pasalnya pihak Jessica yang tidak terima kalah dan mendulang vonis 20 tahun penjara seolah tak mau berlama-lama dan langsung mendaftarkan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Negeri pada hari Jumat kemarin membuka babak baru. Bahwa sidang vonis Jessica pada hari Kamis lalu bukanlah akhir, melainkan awal dari perjuangan Jessica yang harus memulai dari awal lagi, menguak kembali teka-teki kematian misterius Mirna Salihin. Jessica Yudi Wibowo telah mendaftarkan diri upaya hukum banding kliennya Jessica Kumala Wongso yang dijatuhi vonis 20 tahun penjara. Kita siapkan, kita susun kembali mana hal-hal yang tidak sesuai hukum, hakim melampaui kewenangannya, terus bertentangan dengan undang-undang, tidak menerapkan hukum. Itu yang kita cari. Banyak itu yang tidak diterapkan hukum. Hakim tidak pernah mau masuk ke arena bahwa cyanida itu seharusnya ada di dalam tubuh. Jadi dia hanya mempertimbangkan BB2 dan BB5, padahal BB4, di mana BB4 itu kan mengatakan cyanida negatif di dalam tubuh korban. Dia tidak singgung sama sekali ini. Disitulah saya kira putusan ini sangat tidak lengkap, tidak cukup, dan sangat memihak. Ya, tapi yang pasti kita sudah mencatatkan banding, ya, kita sudah banding dan second round masih ada, ya. Jadi kita lihatlah. Mengejutkan, vonis bersalah Jessica Kumala Wongso dengan hukuman 20 tahun penjara rupanya menyisakan blunder panas karena seolah tak bisa memuaskan seluruh pihak baik keluarga Mirna Salihin maupun Jessica Wongso, mencuatkan teka-teki baru yang konon kian menggelitik rasa penasaran publik, mulai dari praktisi hukum hingga selebriti layaknya Mita personel The Virgin. Pasalnya dari awal menjadi tersangka hingga resmi menuai vonis bersalah, Jessica sama sekali tidak pernah mengakui telah membunuh Mirna dengan racun, bahkan kerap mengutas sikap santai lengkap dengan senyuman. Ya, kan saya bilang adil. Kita harus hormati hukum. Ya, polisi Indonesia bisa buka suatu pengadilan, membunuh dengan racun secara scientific, ya, investigation terbongkar. Luar biasa Allah itu. Biar gimana pun yang namanya kalau udah salah mau ditutupin kayak apa pasti bakal ketahuan. Tapi kalau misalkan emang dia ternyata nggak bersalah, biar Tuhan yang menentukan. Saya menyoroti dari sisi terhadap pertimbangan hakim dalam hakim memutuskan namanya perkara dasar 83 KUHP, dan di situ disebutkan bahwa minimal dengan 2 alat bukti. Ada beberapa hal yang menurut pendapat saya agak kurang pas gitu ya dalam pertimbangannya. Misalnya ya, saya mendengar bahwa hakim salah satu dasar keputusannya akan melihat ekspresi wajah menangis pada saat terdakwa membacakan pledoi atau pembelaan pribadinya. Dikatakan itu menjadi dasar atau pertimbangan hakim di dalam memutus perkara, saya kurang setuju gitu. Karena kan sangat subjektif bahwa seseorang kemudian ekspresinya katakanlah senyum atau kemudian sedih atau katakanlah menangis, itu masing-masing punya ukuran sendiri-sendiri.
Ya, sikap Jessica Wongso yang sempat menangis sedih saat membacakan duplik jelang vonis putusan hakim, namun mendadak berubah 180 derajat santai ketika menuai vonis 20 tahun penjara pada hari Kamis lalu, mau tak mau menjulangkan teka-teki besar. Ada apa dengan Jessica? Berbeda dari terdakwa lain yang kerap berdebar serius menerima vonis sidang, tapi mengapa Jessica justru memasang sikap santai dan banyak tersenyum setelah sebelumnya menangis? Nah, jadi kemungkinan itu sangat mungkin bahwa senyuman seseorang yang tenang, kemudian tindakan yang tertata itu bisa jadi bukan tulus tetapi settingan, bisa saja sangat mungkin terjadi dan tidak semua orang bisa seperti itu. Hanya orang-orang tertentu dan saya bilang salah satunya adalah ada pada orang-orang dengan ciri psikopat, salah satunya. Yang tahu cuma Jessica. Iya. Makanya kan dia nggak mau ngaku. Mana ada orang membunuh ngaku sih. Kalau dibilang intensi to kill sudah jelas. Jessica itu dia dari awal sudah berencana. Kalau dia bilang paperback, oh ini kan nggak berencana segala macam. Berencana, dia datang jam 1:30. Coba bayangin. Kalau kita janjian nih dari 1:30 sampai jam 6, stop nggak? Nggak bakalan kita terusin. Ntar aja deh besok-besok. Ya kan, ini sudah niat. Sebuah tanya yang menyisakan teka-teki misterius, pasalnya seorang pakar ahli mikroekspresi mengulik ada sebuah skenario besar yang membuat Jessica lebih memilih bersikap dingin dan tenang menghadapi vonis penjara 20 tahun. Rahasia besar apa yang disimpan Jessica di balik sikap tenangnya berikut ini? Ketika vonis itu hendak dijatuhkan, seorang Jessica sempat melirik ke kanan dan ke kiri, pemirsa. Biasanya orang yang menanti vonis itu sudah nggak mikirin kiri kanan, pemirsa. Biasanya terfokus kepada berapa hukuman yang akan dijatuhkan, apakah saya bersalah, dan sebagainya. Jadi nggak sempat memperhatikan sekitarnya. Tapi ini unik, pemirsa. Jessica bahkan sempat melirik ke kiri, ke kanan. Seperti dia ingin membuat pengumuman, lihat semua. Ini loh saya. Ini menjadi tanda tanya pada kita, apakah benar Jessica itu melakukan pembunuhan itu? Mengapa kok responnya santai sekali? Dan kalau memang dia tidak melakukan pembunuhan itu, mengapa bahasa tubuhnya tidak menunjukkan pemberontakan bahwa saya tidak melakukan itu? Kalau dia merasa tertekan berarti dia melakukan. Dia nggak melakukan nggak apa-apa. Ya inilah peradilan Indonesia ini. Kalau tidak disuap, putusannya tidak bagus. Saya hanya ingin meminta hak saya sebagai warga negara. Tolong, anak saya dibunuh nih. Bagaimana negara mensikapinya? Kalau saya main uang segala macam, saya udah ditangkap dong KPK, kasar gitu, ya kan? Tepat di hari Sumpah Pemuda kemarin 28 Oktober 2016, Anang dan Asyanti berbahagia karena Asyanti melahirkan seorang bayi laki-laki, buah cinta keduanya dengan Anang dengan cara sesar. Bayi ini diberi nama Arsya Akbar Pemuda Hermansyah. Seperti apa kebahagiaan Anang, Asyanti, Aurel Azriel, dan Arki dengan kehadiran anggota baru dalam keluarga mereka? Benarkah Anang masih ingin menambah momongan? Blog beritanya hanya di Hotshot sesaat lagi.